Oke, sesuai dengan janji saya pada video ini, saya akan membahas tentang fitur reporting, seperti itu. Nah, untuk menggunakan, untuk mengenerate suatu report yang lebih apa namanya readable, kemudian sesuka hati Anda, pengen menampilkan apa aja sih gitu. Nah, Anda harus menggunakan perintah add text, gitu. Add text seperti ini, em, kurung buka kurung tutup. Nah, sama dengan, nah, Anda menggunakan perintah text dan write. Write ini fungsinya dia untuk write, untuk menulis tulisan dan di report Anda. Misalnya, solusi optimalnya adalah seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda run, nanti dia munculnya seperti ini. Solusi optimalnya adalah, nah, dia ada kan di reportnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya Anda ingin menggabungkan lebih dari satu string, misalnya string dengan suatu hasil atau suatu variabel, suatu parameter. Nah, Anda menggunakan tanda koma. Misalnya solusi optimalnya adalah satu misalnya. Ini iseng aja ya. Nah, nanti munculnya seperti ini gitu. Seperti itu ya. Anda pisahkan menggunakan tanda koma aja. Anda bisa menggabungkan banyak hal di sini menggunakan tanda koma. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk pindah baris, Anda gunakan fungsi new line. Dia punya satu parameter, uh, kalau tidak salah, ini adalah jumlah baris yang Anda enter. Seperti itu. Kalau misalnya saya ketik satu, dia dia akan enter sebanyak satu kali. Seperti itu. Paham ya? Seperti itu. Nah, lalu untuk misalnya saya mau mencetak solusi pabrik ke I itu jumlah semen yang dikirim ke gudang J itu berapa gitu. Saya mau enumerasi satu-satu. Nah, itu Anda bisa menggunakan perintah write for. Add write for. Nah, seperti biasa, karena ini pengulangan, Anda harus sebutkan setnya terlebih dahulu gitu. Jadi setnya saya mau langsung panggil linknya aja. Link. Enumeratornya I, J. Kira-kira dalamnya pabrik ke koma I. Nah, ini jangan lupa Anda pisahkan dengan tanda koma ya. Jadi Anda nggak bisa langsung ketikan di sini langsung I gitu, nggak bisa. Atau begini nggak bisa. Jadi Anda harus pisahkan dengan tanda koma, oke? Ini biasanya orang-orang lupa nih. Nah, pabrik ke I, apa ya istilahnya, mengirim semen ke gudang, tanda koma lagi, J, koma lagi, udah ya. Sebanyak berapa kilo? Yaitu si X-nya itu kan. X, J, koma lagi, kilogram, koma, jangan lupa new line-nya, biar bagus gitu. Satu. Oke. Tutup. Kita coba run. Oke, ada sedikit kesalahan di sini dan saya lupa membukukan tanda add. Oke, kita coba. Nah, ini dia. Nah, jadi tampil dia pabrik ke 1 mengirim semen ke gudang 1 sebanyak 64 kilo, pabrik 1 ke gudang 2 sebanyak 0 kilogram. Nah, seperti itu. Jadi, ini jauh lebih readable daripada Anda harus mencari X-nya di sini gitu. Dan mungkin Anda harus mengirim report ini ke seseorang gitu yang dia nggak ngerti gitu apa ini maksudnya gitu. Nah, ini jadi sangat berguna seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya saya mau menampilkan pengiriman semen yang memang dia semennya nggak sama dengan nol gitu. Ini kan yang nol pun ditampilkan gitu. Nah, Anda bisa menggunakan operator relasional tadi gitu. Yang kita bahas di episode 4 ya. Nah, Anda tambahkan syaratnya selama dia XIJ-nya XIJ dia lebih dari 0 misalnya.
Sorry. Kalau lebih dari 0 itu less, bukan less, more than. Gini aja deh, NE aja deh. Saya lupa sebenarnya perintahnya untuk lebih dari 0 itu apa. NE itu adalah not equal than 0. Oke. Nah, jadinya lebih ringkas seperti ini. Jadi dia hanya menampilkan yang memang ada pengirimannya itu ada gitu, nggak 0 kilogram seperti itu. Oke, selanjutnya misalnya, nah Anda juga bisa, saya misalnya mau menampilkan informasi lagi ongkos pengiriman masing-masing pabrik misalnya gitu. Maka Anda sama menggunakan write for juga seperti ini. Write for. Nah, tapi setnya bukan link dong. Apa coba? Apa coba? Apa coba? Apa coba? Apa coba? Pabrik. Nah, misalnya enumeratornya I aja. Terus dalamnya ongkos pengiriman dari pabrik I, adalah RP berapa? Nah, kalau ongkos kan dia adalah perkalian kan, perkalian antara ongkos dengan variabel keputusannya. Karena itu kita harus menggunakan fungsi sum juga dia untuk mentotalkan ongkos dari gudang 1, gudang 2, gudang 3, gudang 4 juga dan gudang 5 gitu. Kemudian di dalamnya ada perkalian di situ, perkalian antara ongkos per unitnya dengan jumlah unitnya gitu, jumlah kilogramnya. Oke, jadi saya pakai sum. Saya copy saja dari sini karena kurang lebih sama. Oh, seperti ini, bener nggak? Bener nggak? Oke. Tapi di sini setnya bukan link dong, tapi bukan link dong, tapi di sini apa coba? Gudang. Ngerti ya kenapa gudang di sini? Karena kita mau menjumlahkan ongkos pengiriman dari gudang 1, gudang 2 sampai gudang 5 gitu untuk masing-masing pabrik. Seperti itu ya. Mungkin saya tes aja dulu. Nah, benar tapi kurang new line. Oke. Add new line 1. Seperti ini ya. Nah, dia jadi ada, ini adalah total ongkos pengiriman dari pabrik 1 gitu, untuk ke semua gudang. Seperti itu adalah sebesar sekian. Nah, seperti itu. Oh, ternyata, oh ini rupanya ongkos pengiriman dari pabrik 5. Dia 0, berarti ternyata pabrik 5 nggak ngirim ke gudang manapun. Seperti itu. Ya, oke, itu dia fitur reporting yang saya bahas di video ini. Anda bisa mengkreasikan sendiri, misalnya Anda pengen menampilkan total ongkosnya, ya Anda tinggal panggil aja ini gitu. Kemudian pakai write bisa kan, kemudian ke teks gitu. Atau misalnya Anda pengen menampilkan pabrik yang apa namanya? Pabrik yang dia ongkos pengirimannya 0 misalnya gitu. Anda bisa main-mainin di sini, kemudian Anda pakai syarat itu bisa ya. Oke, terima kasih udah mau nonton. Itu dia tutorial Linggo Excel. Jadi ada 5 episode ya. Saya nggak tahu apakah akan ada episode berikutnya. Tapi kalau misalnya Anda punya pertanyaan ataupun request, Anda pengen apa nih gitu, pengen tutorial apa gitu, ya silakan komen. Nanti saya akan coba buatkan kalau ada waktu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Dadah.